Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Tindi Zaki Giovanno hari ini akan eh, menjelaskan ulang materi kelas 10 hingga kelas 12 dari pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi dimulai dari kelas 10 ada teks negosiasi. Nah, teks negosiasi adalah teks yang berisi proses interaksi antara dua pihak atau lebih yang memiliki perbedaan kepentingan untuk mencapai kesepakatan bersama. Proses yang dilakukan memiliki perbedaan, proses yang ini dilakukan melalui kegiatan tawar-menawar dengan cara yang santun, logis, dan saling menghargai. Dalam kehidupan sehari-hari, negosiasi sangat sering terjadi, baik secara formal maupun informal. Misalnya, menawar harga barang di pasar, berdiskusi menentukan jadwal piket, membicarakan kerjasama antar organisasi, kesepakatan kerja antara karyawan dan perusahaan, dan masih banyak lagi. Negosiasi tidak selalu tentang harga, tetapi bisa juga tentang waktu, tanggung jawab, aturan, maupun keputusan bersama. Selanjutnya adalah tujuan teks negosiasi. Tujuan utama teks negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau win-win solution. Selain itu, negosiasi bertujuan untuk yang pertama, menyelesaikan perbedaan pendapat secara damai. Kedua itu menghindari konflik atau perselisihan. Ketiga itu menemukan solusi terbaik atas suatu masalah. Yang keempat, menjaga hubungan baik antar individu atau kelompok. Dan yang kelima, mendapatkan keuntungan yang adil dan seimbang. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks negosiasi. Jadi teks negosiasi memiliki beberapa ciri khusus, yaitu yang pertama, melibatkan dua pihak atau lebih. Setiap pihak memiliki kepentingan atau tujuan masing-masing. Yang kedua, terjadi proses tawar-menawar. Ada usulan, penolakan, dan penawaran kembali hingga mencapai kesepakatan. Yang ketiga, menggunakan bahasa santun dan persuasif. Bahasa yang digunakan tidak memaksa, melainkan membujuk dengan alasan yang logis. Yang keempat, bersifat dua arah atau dialog, biasanya berbentuk percakapan. Dan yang kelima, mengarah pada kesepakatan. Hasil akhir berupa keputusan yang disetujui bersama. Selanjutnya ada struktur teks negosiasi. Orientasi, yang pertama itu orientasi. Merupakan bagian pembuka yang memperkenalkan situasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi. Biasanya berisi salam atau pengantar percakapan untuk menciptakan suasana yang baik sebelum inti permasalahan. Yang kedua itu ada pengajuan, berisi penyampaian maksud atau permintaan dari salah satu bagian atau dari salah satu pihak. Bagian ini mengungkapkan tujuan negosiasi secara jelas dan disertai alasan yang logis serta disampaikan dengan bahasa yang santun. Selanjutnya ada penawaran, merupakan proses tawar-menawar antara kedua belah pihak. Pada tahap ini terjadi tanggapan, penolakan, atau pemberian alternatif hingga ditemukan titik temu. Yang selanjutnya ada persetujuan. Persetujuan adalah bagian akhir yang berisi kesepakatan bersama. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua pihak menerima keputusan yang telah disetujui. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks negosiasi. Dalam teks negosiasi terdapat beberapa ciri kebahasaan. Yang pertama, kalimatnya persuasif atau bersifat mengajak. Misalnya, bagaimana kalau, apakah bisa, sebaiknya. Selanjutnya ada kalimat deklaratif dan interrogatif. Kalimat deklaratif itu untuk menyatakan sesuatu, sedangkan interrogatif menanyakan sesuatu. Selanjutnya ada kata kerja tindakan atau verba material. Menawarkan, mengusulkan, menyetujui, atau mempertimbangkan. Selanjutnya ada kata penghubung, seperti jika, maka, agar, sehingga, tetapi. Selanjutnya ada bahasa santun dan tidak menyinggung, menggunakan kata-kata seperti mohon, tolong, kiranya, dan bersedia.
Selanjutnya, untuk kelas 11, ada teks cerpen. Jadi teks cerpen, pengertiannya, cerita pendek atau karya sastra yang berbentuk prosa fiksi yang mengisahkan suatu peristiwa secara singkat dan padat. Cerpen biasanya berfokus pada satu konflik utama dengan jumlah tokoh yang terbatas serta latar latar yang tidak terlalu kompleks. Cerita dalam cerpen umumnya dapat dibaca dalam sekali duduk karena panjangnya relatif singkat dibandingkan novel. Meskipun singkat, cerpen tetap mampu menghadirkan konflik yang kuat dan pesan yang mendalam. Ada ciri-ciri cerpen. Jadi, ciri-cirinya itu yang pertama, ceritanya relatif pendek dan langsung menuju inti permasalahan. Alur yang digunakan sederhana dan tidak bercabang-cabang. Yang kedua, tokoh yang dimunculkan tidak banyak, sehingga pembaca dapat lebih fokus memahami karakter dan konflik yang dialami. Yang ketiga, selain itu, cerpen biasanya memberikan kesan tunggal yang kuat dan mengandung amanat atau pesan moral bagi pembaca. Unsur-unsur cerpen. Jadi, unsur-unsur cerpen itu terbagi dua. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari dalam cerita itu sendiri. Tema merupakan gagasan pokok yang menjadi dasar cerita. Tokoh dan penokohan berkaitan dengan pelaku cerita dan sifat atau wataknya. Kemudian ada alur, adalah rangkaian peristiwa yang membentuk jalan cerita yang dapat berupa alur maju atau mundur atau campuran. Kemudian ada latar tempat, waktu, dan suasana yang terjadinya peristiwa. Sudut pandang, kemudian adalah sudut pandang adalah cara pengarang menyampaikan cerita, misalnya menggunakan orang pertama atau orang ketiga. Yang terakhir, ada amanat atau merupakan pesan moral yang ingin disampaikan kepada pembaca melalui cerita tersebut. Terus unsur yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berasal dari luar cerita tetapi memengaruhi isi cerpen. Unsur ini dapat berupa latar belakang kehidupan pengarang, kondisi sosial dan budaya masyarakat, nilai moral, nilai agama, serta pandangan hidup yang berkembang saat karya tersebut ditulis. Unsur ekstrinsik membantu pembaca memahami konteks dan makna yang lebih luas dari sebuah cerpen. Selanjutnya ada struktur cerpen. Yang pertama orientasi atau merupakan bagian awal cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar, dan situasi awal. Pada tahap ini pembaca mulai memahami siapa yang terlibat dalam cerita dan bagaimana kondisi awalnya. Selanjutnya ada komplikasi adalah bagian ketika konflik mulai muncul. Permasalahan yang dialami tokoh berkembang dan menimbulkan ketegangan dalam cerita. Bagian ini menjadi inti karena menentukan arah jalannya cerita. Kemudian ada resolusi, merupakan tahap penyelesaian konflik. Masalah yang terjadi mulai menemukan jalan keluar, baik berakhirnya bahagia maupun tidak bahagia. Selanjutnya ada koda. Koda bersifat opsional dan terletak di bagian akhir cerita. Bagian ini biasanya berisi perubahan nasib tokoh atau penegasan pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan cerpen. Dalam cerpen terdapat beberapa ciri kebahasaan, seperti penggunaan kalimat naratif untuk menceritakan peristiwa, dialog antar tokoh untuk menghidupkan cerita, serta kata sifat untuk menggambarkan watak dan suasana. Cerpen juga sering menggunakan majas atau bahasa kias untuk memperindah dan memperkuat kesan cerita. Penggunaan kata kerja aksi dan kata kerja mental juga banyak ditemukan untuk menunjukkan tindakan atau perasaan tokoh. Selanjutnya di kelas 12 ada teks esai. Jadi pengertian teks esai. Teks esai adalah tulisan berbentuk prosa yang berisi pendapat, gagasan, atau pandangan penulis terhadap suatu permasalahan yang didukung oleh fakta dan alasan yang logis. Esai bersifat argumentatif dan bertujuan meyakinkan pembaca terhadap sudut pandang yang disampaikan penulis. Selanjutnya ada ciri-ciri teks esai. Teks esai memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama, esai memuat pendapat pribadi penulis tentang suatu isu atau topik tertentu. Yang kedua, pendapat tersebut didukung oleh fakta, data, atau contoh yang relevan.
Yang ketiga, bahasa yang digunakan bersifat formal atau semi formal, jelas dan logis. Yang keempat, struktur penulisannya sistematis sehingga gagasan tersampaikan secara runtut. Selain itu, esai biasanya membahas satu topik secara mendalam namun tetap ringkas. Kemudian ada struktur teks esai. Yang pertama, pendahuluan. Berisi pengenalan topik yang akan dibahas pada ya oh jadi yang pertama itu pendahuluan, berisi pengenalan topik yang akan dibahas. Pada bagian ini, penulis menyampaikan latar belakang masalah serta tesis atau pernyataan pendapat yang akan dikembangkan. Pendahuluan harus mampu menarik perhatian pembaca dan menunjukkan arah pembahasan. Selanjutnya ada pembahasan atau argumentasi. Isinya merupakan bagian inti esai. Pada bagian ini penulis mengembangkan gagasan utama dengan menyajikan argumen, fakta, data, contoh maupun pendapat ahli untuk memperkuat tesis. Setiap paragraf biasanya memuat satu gagasan utama yang dijelaskan secara rinci agar pembahasan menjadi fokus dan terarah. Selanjutnya ada penutup atau simpulan. Jadi ini isinya berisi penegasan kembali pendapat penulis berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan. Penutup dapat berupa simpulan, saran, atau harapan terkait topik yang dibahas. Bagian ini menegaskan posisi penulis dan memberikan kesan akhir kepada pembaca. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks esai. Teks esai menggunakan kalimat efektif dan logis agar mudah dipahami. Banyak ditemukan penggunaan konjungsi argumentatif seperti karena, sebab, oleh karena itu, namun, dan meskipun. Selain itu, esai sering menggunakan istilah ilmiah sesuai topik yang dibahas. Kata kerja mental seperti berpendapat, menganggap, dan meyakini juga sering digunakan untuk menunjukkan sikap penulis terhadap suatu isu. Selanjutnya ada jenis-jenis esai. Esai dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, esai deskriptif yang menggambarkan suatu objek atau peristiwa. Kemudian ada esai ekspositori yang menjelaskan atau memaparkan informasi. Selanjutnya ada teks esai argumentatif yang bertujuan meyakinkan pembaca dengan alasan dan bukti. Yang terakhir itu ada esai reflektif yang berisi perenungan atau pengalaman pribadi penulis. Terus yang terakhir, langkah-langkah menulis esai. Dalam menulis esai, penulis perlu menentukan topik yang menarik dan relevan. Setelah itu, penulis merumuskan tesis sebagai pendapat utama yang akan dibahas. Langkah berikutnya adalah mengumpulkan data atau referensi yang mendukung argumen. Kemudian menyusun kerangka tulisan agar pembahasan runtut dan sistematis. Tahap terakhir adalah merevisi tulisan untuk memastikan penggunaan bahasa sudah tepat dan argumen tersampaikan dengan jelas. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.